Jangan lupa subscribe, like, and share, serta tekan tombol lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Di video kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita, mengaji kitab Al-Akhlaq lil Banin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada episode yang ke-7. Karena sebelumnya kita sudah masuk episode ke-6 dan itu membahas tentang adab duduk poin nomor 1 dan 2. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun membaca kitab Al-Akhlaq lil Banin poin nomor 3 dan nomor 4 pada adab tentang duduk. Sahabat sekalian, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar an tuqima ahadan min makanih fa inna dhalika haramun kama fil hadis. La yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisa fihi walakin tawassa'u wa tafassahu. Dan hindarilah dan jauhilah bahwa engkau itu memberdirikan seseorang dari tempat duduknya. Fa inna dzalika haramun, karena itu diharamkan, haram, tidak boleh. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan, tidak boleh memberdirikan salah seorang kamu dari tempat duduknya, kemudian engkau duduk di tempat duduknya tadi. Misalkan kita pergi ke satu majelis, ke satu, ya katakanlah sebuah perkumpulan, kemudian kita ingin duduk. Kemudian kita suruh orang yang di sebelah kita itu untuk berdiri, kemudian kita suruh pergi, sana kau, jangan kau sini. Kemudian kita duduk di tempat duduk tadi, maka itu tidak boleh. Haram. Walakin, dan akan tetapi orang yang berada di tempat duduk tersebut seharusnya tawassa'u wa tafassahu. Harusnya dia itu memperluaskan ataupun melapangkan tempat duduk supaya lebih adem dan kita bisa duduk bersamanya. Wa idza qama ahadun min mahallihi fajalasta fihi thumma arada ay ya'uda ilayhi fala tamna'hu fa huwa ahaqqu bi majlisihi al-awwal. Apabila seseorang itu berdiri dari tempat duduknya, dia pergi sebentar, kemudian dia itu ingin kembali ke tempat duduknya, misalkan pergi ke kamar mandi, pergi ke WC, kemudian dia ingin kembali ke tempat duduknya semula, maka itu tidak boleh untuk kita tempati. Misalkan kita duduk di situ, kemudian dia datang lagi, maka kita tidak boleh melarang dia. Jangan kau di sini, aku sudah di sini. Itu tidak boleh. Karena itu seringkali misalkan kalau ada pengajian, kalau ada tempat-tempat perkumpulan, datang kawan kita pun terlambat. Kemudian setelah itu tidak ada tempat duduk. Kawan kita ini pergi ke WC, pergi sebentar keluar. Kemudian kita langsung menempati tempat yang ditempatinya. Maka sebenarnya itu tidak boleh. Nanti datang dia kan, aku udah sini kok. Aku udah dahuluan, kamu sudah pergi tadi. Itu tidak boleh, dilarang. Jadi misalkan kalaupun dia pergi ada satu hajat tertentu, kemudian dia balik lagi ke tempat semula tadi, maka kita yang sudah terlanjur duduk di tempat tersebut, kita harus mengalah dan tidak duduk di situ. Artinya kita berpindah. Wa fil hadis, karena ada dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bih." Apabila salah seorang kamu berdiri dari satu tempat duduk, kemudian kembali dia kembali lagi, maka dia itu lebih berhak dengannya. Wahdhar aidan an tufarriqa baina itsnaini illa bi'idnihima. Dan waspadalah dan jauhilah juga bahwa engkau itu mencerai-beraikan ataupun bainal itsnaini illa bi'idnihima, di antara dua orang. Misalkan ada dua orang, kemudian kita itu datang ke tengah-tengahnya, yang mereka itu tadi bersama, kemudian kita itu datang untuk memisahkan di antara keduanya, maka itu tidak boleh. Wa idza dakhalta fi majalisin ghassin bi ahlihi fala tu'zihim bi an tudayyiqa alaihim. Dan apabila engkau masuk pada majelis yang penuh, yang sudah penuh, maka jangan engkau datang untuk menyempitkan. Illa wajadata fushatan fajlis fiha. Kecuali misalkan engkau lihat itu ada tempat duduk, ya mungkin ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, ada tempat yang kosong, maka silakan duduk. Tapi kalau misalkan tidak ada, misalkan tempat tersebut sudah penuh, kemudian kita datang dan kita melihat itu sudah penuh dan tidak ada tempat kosong lagi untuk tempat duduk, jangan kita memaksakan diri untuk masuk. Supaya apa? Supaya kita tidak
mengganggu mereka dan mereka itu nanti ada rasa tidak enak. Maka supaya itu tidak terjadi, silakan tidak usah masuk. Wafil hadis, idzan taha ahadukum ilal majlisi fa in wusi'a lahu wa illa falyanzur ila awsa'i makanin yarah falyajlis fih. Apabila seorang kami itu sampai kepada satu majelis, maka jika diluaskan baginya maka duduklah. Maka misalkan di situ ada tempat luas, maka dipersilakan untuk duduk dan itu tempat luas, maka silakan. Wa illa kalau tidak, falyanzur ila awsa'i makanin yarah. Maka kalau tidak engkau dapati orang yang memperluaskan tempatnya, tengoklah, pandanglah di mana tempat yang cocok untuk duduk, di mana ada tempat yang luas yang bisa untuk duduk. Falyajlis fih, maka hendaklah duduk di sana. Kalau tidak, ya tidak usah duduk. Wa iyyaka an tajlisa wastal halqah, dan engkau itu dilarang. Iyyaka itu dilarang, engkau tidak boleh jauhi. An tajlisa wastal halqah, engkau duduk pas di tengah-tengah perkumpulan, pas di tengah-tengah lingkaran. Misalkan ada lingkaran, halaqah namanya, itu halaqah. Kemudian engkau duduk di tengah-tengah, itu tidak boleh. Kenapa? Fafil hadis, dalam hadis Rasulullah bersabda, al-jalisu wastal halqati mal'unun, duduk pas di tengah-tengah itu mal'unun, di tengah-tengah halaqah ataupun lingkaran itu mal'unun, dilaknat. Ay li'annahu idza jalasa fi wastiha istadbara ba'dahum bi dhahrihi wa yu'dhihim bidzalik falyasubbunahu wa yal'unu wa yal'anuna. Karena apabila engkau duduk, kita duduk di tengah-tengah itu, istadbara, kita akan membelakangi sebagian mereka dengan punggung kita, dengan belakang kita. Fa yu'dhihim, maka itu membuat mereka itu tidak enak, terasa ya tidak enak. Fayasubbunah, maka itu membuat mereka itu mencaci kita, memaki kita. Ini seperti ini buntuk di belakang pula, kayak gini. Itu sebuah cacian. Dan mereka juga melaknat. Kurang ajar juga orang, masa kita itu di belakangnya. Itu makanya halaqah, kalau misalkan halaqah majelis itu menuntut ilmu itu, halaqahnya itu gurunya itu biasanya nggak di tengah, tapi biasanya itu ada di sebelah sudut. Kemudian halaqah begitu. Masuk kita kepada poin yang nomor 4. Wa 'alaika an tajlisa 'ala hasabi istita'atika mustaqbilal qiblah. Dan kalau engkau ingin duduk, kalau kita ingin duduk satu tempat itu, usahakan itu tempat bisa menghadap kiblat. Fafil hadis, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik tempat duduk, sebaik-baik majelis itu adalah tempat duduk ataupun majelis yang bisa menghadap kiblat. Wa anta harisu ala majalisil khairi allati tastafidu minha fi umuri dinika au dunyaka. Dan engkau datangilah tempat-tempat majelis yang di sana itu ada manfaat, ada kebaikan. Allati tastafidu minha, yang bermanfaat untukmu dalam urusan agamamu dan duniamu juga. Jadi seperti pengajian-pengajian, ya kajian-kajian seperti kalau kita sekarang itu ada pengajian ba'da subuh, ada maghrib, ba'da maghrib, atau ba'da isya. Maka itu kan pengajian-pengajian ataupun kajian-kajian yang berbentuk dinik ataupun agama. Maka kita sebagai muslim itu ya datangi. Audunyak, atau di sana itu ada membicarakan tentang dunia, tapi dunia tersebut harus bermanfaat. Ya, jangan pula datang ke sana kan tidak ada manfaat, pesenda gurau. Ya, membicarakan dunia maksudnya sini ya misalkan tentang ekonomi, tentang strategi apa yang harus dilakukan, bagaimana strategi kita hari ini, bagaimana selanjutnya, bagaimana politik kita, itu termasuk daripada urusan dunia. Maka kalau itu bermanfaat silakan untuk didatangi, tidak apa-apa. Wa tabta'id an majalis syarri atau majalis lagwi allati la yadhkurullahu fiha. Dan engkau itu harus menjauhi, apa itu? An majalis syarri, daripada tempat-tempat yang jelek, tempat-tempat yang kotor. Au majalis lagwi, atau tempat-tempat majelis yang di sana itu ada lagu, ada senda gurau, ada ya sesuatu yang tidak bermanfaat. Omong-omong berangan-angan yang tidak tahu yang tak tahu tujuan, ngomong segala macam yang tak bermanfaat.
allati la yadhkurullahu fiha, yang di dalam majelis tersebut, yang di dalam perkumpulan tersebut tidak pernah ataupun tidak disebutkan nama Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an misli jifati himar." Tidaklah satu kaum itu berdiri satu tempat majelis yang tidak mereka sebut dan yang tidak menyebut nama Allah, kecuali mereka itu seperti berdiri dari bangkai keledai. Jadi sama seperti menyisakan seperti kita itu berada di tempat yang di sana itu ada penuh dengan bangkai keledai. Bayangkan bangkai keledai pula banyak di tempat kita itu kan tidak enak. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang tidak baik ataupun sesuatu yang kotor, tidak boleh. Wa kana dzalikal majlis alaihim hasratan yaumal qiyamah, dan itu nanti majelis-majelis seperti itu, tempat duduk seperti itu, perkumpulan-perkumpulan seperti itu nanti akan mendapatkan kegelisahan, penyesalan di hari kiamat, bukan di dunia. Ya kalau di dunia masih tenang saja, santai, nggak ada apa-apa. Misalkan di sana itu tempat ghibah, di sana itu tempat untuk bagaimana cara membunuh orang, itu kan tempat-tempat terlaknat. Ya mungkin di dunia mereka mendapatkan manfaat, bagaimana strategi mencuri itu kan jelek. Mereka berhasil, kalaupun seandainya mereka berhasil untuk mencuri ataupun target-targetnya itu, maka mereka itu mendapatkan mungkin kebahagiaan yang sementara. Terus kegelisahannya di mana? Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Di hari kiamat mereka akan mendapatkan yang namanya kegelisahan atau penyesalan. Wa anta yatanibal majalis allati fiha syai'un minal munkarat, dan engkau itu harus menghindari al majalis allati fiha syai'un, yang di dalam majelis tersebut ada sesuatu yang diingkari ataupun yang mungkar ataupun yang dilarang. Di sana itu ada sesuatu yang dilarang. Seperti ka'an yal'aba fiha qimar, seperti di sana itu ada bermain judi. Ya, bermain judi itu banyak. Au tuhdara fiha khamrun, atau di sana itu dihidangkan pula apa? Khamrun, khamar itu sesuatu yang memabukkan. Kalau sekarang ya bir, whisky atau segala macam itu, kalau misalkan ada tempat-tempat seperti itu maka tidak diperkenankan kita untuk masuk ke dalamnya. Fil hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil julusi 'ala maidatin yashrabu 'alaiha al-khamru. Rasulullah melarang daripada tempat duduk atau majelis yang di sana itu ada hidangan minuman dari khamar. Wa idza lam tajid jalisan salihan fa 'alaika bil wahdah. Apabila engkau tidak mendapati tempat duduk yang baik, yang saleh, fa'alai kalau bil wahdah, maka engkau itu boleh untuk sendiri saja, tidak usah berkumpul. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, satu amalan karena mengamalkan daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al wahdatu khairun min jalisis su. Al wahdah atau apa nama sendiri itu lebih baik daripada jalisis su, seperti daripada majelisnya yang buruk, daripada tempat duduk yang jelek. Wal jalisus salih khairun minal wahdah. Tapi ingat, kalau ada tempat yang duduk, kalau ada majlis-majlis yang baik, itu lebih baik daripada sendiri. Wa iyyaka an tadkhula fi majlisin sirriyin lam tud'a ilaih. Dan engkau itu harus menghindari apa? An tadkhula fi majlisin sirri. Engkau menghindari yang di sana itu ada majelis-majelis rahasia. Di sana itu membicarakan tentang rahasia, maka kita tidak boleh. Lam tud'a ilaihi, yang kita itu tidak diajak ataupun tidak diundang ke sana, kita tidak boleh datang. Kaila yaghdaba 'alaika ahluh li'annaka tatajassasu 'ala asrarihim. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak marah atasmu. Nanti dibilang pula engkau memata-matai ala israrihim, atas apa namanya? rahasia-rahasia mereka. Yang namanya juga rahasia kan itu tidak boleh untuk diintip. Kita aja misalkan kita punya rahasia, kemudian ada orang yang mengintip, ada orang yang pura-pura datang, begitu kan kita enak. Jadi kalau kita aja rasa nggak enak seperti itu digitukan, maka kita jangan menggitukan orang lain. Qad warada, dan sungguh telah datang dari hadis, man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhil unuq yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan satu pembicaraan, misalkan kita datang mendengarkan pembicaraan orang lain, wahum lahu karihun, dan mereka itu tidak suka untuk didengarkan, subba fi udhunaihil unuq yaumal qiyamah, besok di hari kiamat telinganya itu akan disumbat dengan
timah yang panas, timah yang mendidih. Jadi kalau kita sering mendengarkan rahasia orang, berarti seperti itu siksanya. Nanti di hari kiamat telinga kita itu dituangkan dari timah. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya terlindung dari sana. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pada kali ini. Kita akan lanjutkan insyaallah besok-besok, hari-hari yang lain, waktu-waktu lain, untuk melanjutkan episode yang ke-8 pada poin nomor 5 insyaallah. Mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, alhamdulillah wal batilu minni wa minasyaiton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.